Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum ayyuhal musyahidun al-kiram. Ana Suci Mutianingsih fil fasli ba. Al-yawm sa'uqaddimu lakum syarhan basitun an qa'idatan muhimmatun jiddan fin nahwi. Hadhihi al-qa'idatu hiya al-munada. Falnabda'ul mubasharatan. Ta'riful munada atau pengertian dari munada. Al-munada ismun yaqa'u ba'da adatin min adawatin nida. Jadi, munada itu merupakan isim yang terletak setelah salah satu perangkat dari perangkat-perangkat nida. Wa adawatun nida, dan adapun perangkat-perangkat atau huruf-huruf nida terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ya. Nah, ya di sini likulli munada. Jadi huruf ya di sini untuk semua munada, baik untuk memanggil yang jarak jauh ataupun jarak dekat. Yang kedua yaitu hamzah. Nah, hamzah di sini untuk memanggil jarak yang dekat, linidail qarib. Nah, selanjutnya yaitu ayah, haya, dan ai. Nah, ketiga huruf ini linidail ba'id. Jadi, 3 huruf tersebut untuk memanggil jarak jauh. Contoh munada yang menggunakan huruf ya. Contohnya yaitu ya naiman istaikid. Wahai yang tidur, bangunlah. Selanjutnya contoh yang menggunakan hamzah. Al Muhammadu aqbil. Wahai Muhammad, kemarilah. Nah, contoh selanjutnya yaitu yang menggunakan ayya. Ayya nabilu hal tasma'uni. Ayya nabilu hal tasma'uni. Wahai Nabil, apakah engkau mendengarkanku? Nah, jadi ketiga contoh tersebut menggunakan perangkat-perangkat atau huruf-huruf nida yang berbeda-beda. Al-munada'u naw'ani. Jadi, munada itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu mansubun, yaitu munada yang mansub. Dan yang kedua yaitu mabniun, yaitu munada yang mabni. Yunsabul munada idza kana mudhofan aw syabihan bil mudhof aw nakiratan ghairu maqsudatin. Jadi munada dimansubkan apabila sebagai mudhof, sibeh mudhof atau yang menyerupai mudhof, atau nakirah ghair maksudah. Nah, munada pada keadaan seperti ini dijadikan mansub oleh fiil yang tersembunyi, yaitu kata ad'u yang artinya aku menyeru. Contohnya seperti ya Abdullah. Nah, kata Abda di sini merupakan munada yang mansub dengan fathah karena mudhof. Selanjutnya yaitu ya mudi'il anbiya. Nah, kata mudi'nya itu sebagai munada yang mansub. Mansubnya itu dengan iya karena sebagai mudhof, sama ya seperti yang atas gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu ya toli'an jabalan. Kata toli'an di sini merupakan munada yang mansub dengan fathah karena kata toli'an di sini merupakan syibeh mudhof atau kata yang menyerupai mudhof. Nah, yang selanjutnya contohnya yaitu ya rajulan khud biyadi. Nah, kata rajulan di sini merupakan munada yang mansub dengan fathah karena kata rajulan tersebut merupakan nakirah ghair maksudah. Yubna munada ala raf'i idza kana alaman aw nakiratan maksudatan. Nah, jadi munada dimabnikan atas rofa apabila berupa alam atau berupa nama, atau bisa juga nakirah maksudah. Nah, sekarang yaitu malhudoh atau catatan. Nah, catatannya kita bisa membedakan antara nakirah maksudah dengan nakirah ghair maksudah. Apabila tergambar bagi kita orang yang meminta tolongnya. Nah,
Apabila di depannya ada seseorang dan ia memaksudkan dengan panggilannya kepada orang tersebut, maka ia mengatakan, "Ya rojulu angkitni," wahai kamu, selamatkan aku. Nah, contoh tersebut yaitu contoh dari nakiroh maksudah. Jadi, contoh dari nakiroh maksudah tersebut sudah ditujukan kepada siapa gitu. Eh eh, Kepada siapa gitu ia menyuruhnya gitu. Seperti tadi kan, wahai kamu, selamatkan aku. Berarti kamu tersebut itu sudah ada tujuannya kepada orang tersebut, kepada si A misalkan, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu apabila di depannya tidak ada seorang pria pun dan ia meminta tolong kepada pria manapun yang mendengar seruannya, maka ia mengatakan, "Ya rojulan ankidni," wahai siapapun, tolonglah aku. Jadi bisa diartikan ketika seorang yang buta ingin meminta tolong. Nah, maka beliau itu mengatakan, "Ya rojul kini." Jadi, wahai siapapun, tolonglah aku. Karena seorang tersebut tidak tahu gitu yang di dekatnya itu siapa. Jadi tidak dituju kepada seseorang gitu, tetapi ke siapapun yang mendengarkan dirinya. Nah, yang selanjutnya yaitu perlu diperhatikan apabila alam atau nakiroh maksudah yang isi mufrad, maka dimabnikan atas domah dan tidak tanwin. Karena isi mabni itu tidak ditanwin, maka bisa dikatakan dengan ya Muhammadu, ya Aliyu, bukan ya Muhammadun atau ya Aliyun. Nah, selanjutnya yaitu apabila ingin memanggil isim yang ada alif lamnya, maka ada dua cara. Yang pertama yaitu kita datangkan sebelum munada lafad ayyuha untuk muzakkar dan lafad ayyatuha untuk muannas. Nah, jadi kedua lafad tersebut itu menjadi munada dan isim setelahnya yang ada marfu sebagai sifat. Nah, contohnya seperti ya ayyuhal muwatinun, wahai para warga negara. Nah, ya di sini sebagai huruf nida dan ayu di sini sebagai munada mabni atas dhammah karena nakirah maksudah. Sedangkan al-muwatinunnya itu sebagai sifat bagi ayu yang marfu dengan dengan wawu karena jama muzakkar salim. Nah, selanjutnya yaitu sebelum munada diberi isim isyarah yang sesuai. Jadi isim isyarah menjadi munada dan isim yang diberi alif lam setelahnya marfu sebagai sifat. Contohnya seperti ya hadhil fatatu, wahai pemudi ini. Nah, ya-nya itu sebagai huruf nida, hadhihinya itu munada mabni pada posisi rofa, sedangkan al-fatatunya sebagai sifat bagi hadihi yang marfu dengan domah. Nah, tapi ada pengecualiannya, yaitu untuk lafadz jalalah atau lafadz Allah. Nah, kalau lafadz Allah bisa dikatakan dengan ya Allah tanpa menyebutkan ayyuha atau hadihi. Nah, kebanyakan dalam menyebut nama Allah Ta'ala itu memakai Allahumma dengan mentasydidkan mim sebagai ganti dari huruf nida. Nah, terkadang ada munada tetapi huruf nidanya itu dihapus. Contohnya seperti Muhammadun akbil, Muhammad kemari. Nah, asalnya kalimat tersebut yaitu ya Muhammadun akbil. Nah, jadi si huruf nidanya itu ya-nya itu dihapus karena sudah pasti gitu yang dipanggilnya itu Muhammad gitu. Atau contoh selanjutnya yaitu ayyuhal muwatinun, asalnya yaitu
ya ayyuhal muwatinun, wahai para warga negara. Nah, selanjutnya yaitu apabila munada diidofahkan kepada ya mutakalim. Nah, boleh menghapus huruf ya-nya dan cukup diganti dengan kasroh. Contohnya seperti ya sodiki, wahai temanku. Nah, untuk menyerunya itu bisa dengan sodiki, sodik gitu, atau sodiki. Nah, selanjutnya yaitu contohnya seperti ya ibna ammi, wahai anak pamanku. Nah, untuk menyerunya bisa memanggil dengan ibna ammi saja. Jadi ya mutakalimnya itu dihapus. Untuk kata ayah dan ibu bisa digunakan ya abi, ya ummi, atau ya abata, ya ummata, atau bisa juga ya abata, ya abati, atau ya ummati. Nah, maka pada keadaan tersebut sebagai pengganti dari ya mutakalim. Nah, selanjutnya ada 3 bentuk nida yang berkaitan dengan bentuk nida, yaitu ada nida ta'ajub, nudbah, dan tarhim. Nah, yang pertama yaitu nida ta'ajub. Nida ta'ajub merupakan salah satu bentuk dari bentuk-bentuk ta'ajub atau kagum. Nah, dengan cara nida. Contohnya seperti ya la jamalit tobi'ati. Wahai betapa indahnya alam ini. Nah, uslub ini tersusun dari ya sebagai huruf nida dan ta'ajub serta munada yang dikagumi oleh majrur dengan lam yang difathah. Nah, selain dari bentuk yang bisa dibaca, bisa juga dibaca dengan ya jamala tobi'ati. Nah, ketika bentuknya seperti ini, lafaz setelah huruf da-nya gitu mengambil hukum munada dalam hal i'rab gitu. Kan tadi ya la jamal, sedangkan kalimat yang kedua lamnya itu dihapus gitu. Yang kedua yaitu mandub. Mandub ini adalah pihak yang dikeluhkan. Contohnya seperti wa ummah, wahai kasihan ibu, atau mutawajja minhu. Contohnya seperti waduhroh, aduh punggungku. Nah, uslub nida terdiri dari huruf nida waw dengan alif, dan munada mandub, dan akhirnya itu alif dan ha. Contohnya seperti wa asafah, wahai kasihan, atau bisa dengan alif saja. Contohnya seperti wa asafa. Yang ketiga yaitu tarhim. Tarhim merupakan penghapusan akhir kata dalam nida. Contohnya seperti ya su'a, untuk memanggil su'ad gitu. Asalnya itu ya su'ad tapi ditarhim atau diringankan gitu. Jadi dibacanya itu ya su'a. Isim-isim yang boleh ditarhim adalah yang pertama isim, semua isim yang mu'annas yang akhirannya itu dengan tak tanis. Contohnya seperti ya Fatimah, untuk memanggil Fatimah gitu. Asalnya itu bentuk katanya ya Fatimah tetapi ditarhim gitu. Nah, Fatimah tersebut berakhiran dengan tak marbuto atau tak tanis. Selanjutnya itu nama-nama yang terdiri dari 4 huruf atau lebih. Contohnya seperti ya Ja'far, untuk memanggil Ja'far. Isim yang ditarhim boleh dibaca dengan 2 cara. Yang pertama yaitu membiarkan isim yang telah dihapus sebagaimana sebelum dihapus, seperti yang telah lalu gitu, seperti yang tadi ya Fatim.
ya Fatima gitu, asalnya ya Fatimah gitu. Atau memperlakukan akhir huruf yang telah dibuang sebagaimana ia adalah huruf yang terakhir, maka mabni atas dhammah. Maka kita bisa mengatakan dengan ya Fatimu. Yumkin hadza minni, penjelasan dari saya mengenai munada. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yumkin hadza minni, penjelasan dari saya mengenai munada. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.